Oke. Jadi satu titik nanti dari asal kepada objek bayangan itu satu titik ke satu titik. Jadi bukan bercabang ya. Begitu sebaliknya. Kita lanjut. Nah ini peta konsep dari materi transformasi. Ada 4 yang akan kita pelajari. Ya, ada refleksi, ada dilatasi, ada translasi, ada rotasi. Saya akan mulai dari translasi karena itu lebih gampang. Ya, nanti refleksinya agak di tengah, rotasinya juga agak-agak terakhir-terakhir. Yang paling terakhir nanti dilatasi itu paling gampang juga, tapi saya akan taruh terakhir. Oke, baik. Kira-kira begitu ya. Jadi refleksi itu pencerminan, dilatasi itu zoom in, zoom out gitu kira-kira kalau bahasa gampangnya gitu ya. Translasi itu menggeser, rotasi itu memutar. Ya Inggrisnya juga kelihatannya. Diputar. Yang seperti saya bilang tadi, kalau yang refleksi, translasi, menggeser dan rotasi itu tidak merubah bentuk dan ukuran. Kalau dilatasi itu merubah ukuran tapi tidak merubah bentuk. Oke. Nah, koordinat kartesius, karena kita akan bekerja di sini di koordinat kartesius, maka ini yang akan saya mau tekankan terlebih dahulu. Jangan lupa ya bahwa kita punya dua sumbu. Ini namanya sumbu X yang horizontal, kemudian ini sumbu Y. Sumbu X ini menyatakan pergerakan horizontal, kemudian sumbu Y ini menyatakan pergerakan atau posisi secara vertikal. Ya, dan ada penulisannya ada dua. Misalkan saya punya titik A di sini ya. Ini kan titik A. Karena saya pakai grid di sini udah kelihatan. Ini adalah titik A 2,4. Ya, yang dua ini saya sebut sebagai absis. Yang 4 ini saya sebut sebagai ordinat. Ya, ini namanya titik A disebut sebagai titik koordinat. Koordinat ya, bukan koordinat. Pakai koordinat apa? Koordinat kartesius. Ya, kita udah jelasin nanti di kelas yang sebelumnya. Nah, biasanya kalau tidak pakai grid begini dan tidak ada skalanya seperti ini, maka kita biasanya akan pakai menggunakan misalnya kan titik A. A itu nama titik menggunakan huruf kapital, kemudian dalamnya adalah X, Y kecil ya. Oh, ini salah ya. Seharusnya sumbu itu pakai Y, X besar, Y besar. Ada panahnya dua. Kenapa? Karena ini nggak berhenti ya, nggak selesai-selesai nih. Ya, sekali lagi ini adalah absis yang mewakili pergerakan atau mewakili posisi terhadap sumbu X, posisi horizontal, yang Y ini mewakili pergerakan atau posisi di sumbu Y. Sampai sini paham? Oke, good. Ya, ini nanti sebenarnya tambahan aja ya. Ini ada disebut sebagai nanti kuadran 1, kuadran 2, kuadran ya. Terus ini kuadran. Kuadran. Ini A ya, kuadran 2. Gimana cara? Kuadran 2, ini kuadran 3, kuadran 4. Ini kalau ciri-cirinya sebenarnya ini gampang ya. Kalau ini absisnya itu positif, ordinatnya positif. Kalau ini absisnya negatif, ordinatnya positif. Kalau ini dua-duanya negatif. Kalau ini absisnya positif, ordinatnya negatif. Oke. Nggak apa-apa. Oke, thank you. Ya, silakan Daniela. Oke. Yang kuadran-kuadran nggak usah terlalu diperhatikan dulu, itu masih bagian nanti aja. Cuma sebagai tambahan aja. Jadi melihat ini sebagai bidang yang akan kita gunakan bekerja di dalam transformasi. Oke. Nah, kita akan kerja di situ semuanya ya. Dan nanti kebanyakan itu tidak pakai grid. Jadi cuma X1, Y1, maksudnya X dan Y, ordinat 1, absis 1, ordinat 1, absis 2, ordinat 2. Itu memiliki perbedaan. Jadi titik 1, titik 2, absisnya pasti beda, ordinatnya beda. Kalau sama, maka titiknya sama. Ya.
Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut. Ya, jadi ingat koordinat kartesius. Fokus kita di koordinat kartesius atau nanti yang serupa. Kadang-kadang misalnya contohnya nanti misalkan pakai jalan, ya. Tapi selalu ada model pengkoordinatnya, model koordinatnya yang digunakan. Koordinat itu banyak ya. Salah satu yang paling sering mungkin kita pakai adalah GPS. GPS itu menggunakan koordinat, ya, lintang selatan, lintang selatan, lintang utara, bujur timur, bujur barat, ya, itu koordinat. Ya, tahu ya bedanya ya? Di IPS kalau saya nggak salah pelajar itu bentuk koordinat juga. Kayaknya kalau kamu cari rumahmu pakai Google Map itu ada koordinatnya di situ, ya. Sekarang sih makin dipermudah ya pakai pin-pin. Oke, baik. Oke, saya lanjut. Nah, ini objek transformasi yang akan digunakan selama pembelajaran kita. Yang pertama, transformasi terhadap titik, transformasi garis, transformasi bangun datar. Oke. Jadi titik akan kita transformasikan, diputar, digeser, dicerminkan, dan segala macam. Nah, kita akan selalu mulai dari titik, kemudian dari garis. Nah, bisa juga kita titik ke bangun datar langsung. Jadi karena tidak berbicara garis kita di dalam bangun datar. Kenapa nggak bicara garis? Sorry, ini maksudnya rumus garis ya, rumus garis. Masih ingat? Y sama dengan AX tambah B dan teman-temannya. Ya, saya di SMP 9 masih pakai linear 2 variabel, ya. Masih agak susah kalau menggunakan yang kuadrat, ya. Ya semoga soalnya nanti dari dinas nggak ada ini. Ya kalau ada nanti saya kasih tambahan di pelajaran tambahan gitu. Oke, baik, itu dulu ya. Jadi titik tadi di koordinat yang selalu pakai huruf kapital, misalkan tadi ya contohnya A, X, Y. Ya. Sudah ya, itu untuk objek. Itu kameramu ketutupan apa, Jason? Kayak papan gitu. Itu rak meja itu, Mister. Soalnya Nggak bisa dimajuin tuh. dimajuin. Nggak bisa ya. Laptop kan itu kameramu kamera laptop tuh. Iya, Mister. Gimana kamu? Oh, itu rak atau apa? Rak meja. Kamu di bawahnya meja. Enggak, Mister. Ini kayak ada rak itu di atas mejanya, Mister. Oh, oke. Potong jidatnya gitu. Oke. Baik, kita lanjut ya. Nah, kita akan mulai. Saya sampai jam berapa nih? 10. Terus saya juga harus ke Logos nih. Oke, baru setengah 11. Oke, translasi. Oh, salah. Nggak ada R-nya, ini nggak ada. Pergeseran. Kalau cuma ngopi aja dari buku Logos, masih salah juga. Translasi, ya. Digeser. Transformasi. Ya, pergeseran ya. Trans TV. Transmigrasi. Ya, translasi ada perubahan posisi bangun datar. Bangun datar itu tulisannya. Oh, bangun, terus dikatakan bangun. Sebenarnya anak-anak nanti di SMA, mungkin ya kalau saya nggak salah, kayak saya sempat baca, SMA nanti itu ada transformasi juga, tapi menggunakan bangun ruang. Nah, lebih agak susah. Ya lah, namanya juga ada SMA. Perubahan posisi pada sebuah bangun dengan semua titik, ya, berubah dengan semua titik ya dengan jarak dan arah yang sama. Lagi ya, translasi itu dibatasi jaraknya sama, arahnya sama. Jadi kalau titik A
Itu saya geser, bangun ya, bangun datar nih. Dirubah satu titik digeser ke kanan 3 kali, 3 langkah misalkan, maka titik B juga kalau dia di bangunan yang sama maka digeser ke kanan 3 langkah juga. Tidak mengalami perubahan bentuk, hanya mengalami perubahan posisi saja. Oke. Sampai sini paham ya? Baik, saya lanjut. Nah, ini contohnya. Saya ke yang pertama. Ini objek. Ini objeknya. Ini hasil translasi. Hasil translasi. Hasil translasi. Kadang-kadang juga disebut sebagai bayangan. Tapi bayangan itu lebih sering dipakai di pencerminan. Ya, Joel. Mister, yang translasi aku belum catat semuanya, Mister. Yang Belum mana selesai ya? catat, Mister. Oh, yang tadi. Yang translasi. Ya, Mister. Definisi. Karena ini masih ngomongin translasi juga. Ini. Yang definisinya, Mister. Oke. Kamu nyatet tangan atau ngetik? Tangan, Mister. Oh, nggak di screenshot aja. Saya ajarin ya, screenshot ya paling gampang. Kalau pakai Windows 10, itu pakai tekan window, lambang window yang segi 4, ada 4 biji itu. Kemudian tekan print screen. Itu langsung ke save di dokumen, di picture. Nggak usah dipilih-pilih lagi. Masalahnya memori komputerku agak dikit, Mister. Jadi nanti penuh. Ya, nanti dihapus lah kalau udah dicatat. Oke, nggak apa-apa, saya tungguin. Atau pakai OneNote, tahu OneNote nggak? Saya udah ngajarin kan? Terima kasih, Mister. Oke. Oke, lanjut ya. Nah, ini yang bagian yang sebelah kanan ini tadi, ini adalah objeknya. Ya, ini objek. Ini adalah hasil translasinya. Oke, hasil translasi. Ini saya geser ke kanan ya, ke kanan semua, positif semua. Yang bergeser, kalau kalian perhatikan, yang bergeser cuma di arah yang berkaitan dengan horizontalnya aja. Ya kan? Kan tingginya sama. Dari ketinggiannya diukur dari sumbu Dari sumbu X ke atas ini ya mengikuti sumbu Y itu tidak ada perubahan ketinggian. Ya, saya ke titik A dulu. Titik A ini adalah 6,8. Ya, titik A min 6,8. Ya, hasil translasinya adalah A aksen berapa nih? 1,8. Ya. Saya izin matikan kamera. Saya zoom-nya nge-lag semua. Oke, silakan. Apa ini? Oke. Titik A berubah menjadi A aksen atau A aksen itu ya bayangan dari titik A 1,8. Nah, kita lihat perubahannya. Perubahannya dari min 6 menjadi 1. Ya. Ini berarti saya tambah dengan 7 ya. Untuk yang ordinatnya. Yang absisnya, ini absis ya. Yang depan ini ya absis ya. Absis. Ordinatnya itu dari 8 menjadi 8. Ini yang dari A, ini A aksen. Saya tambah 0. Ya, karena tidak berubah ya. Jadi yang berubah itu dia bergeser ke kanan dan ke kiri, tapi atas bawahnya tetap.
Oke. Nah, penulisan saya menjadi ini lambangnya T ya 7,0. Oke, saya lihat, maka nanti akan terjadi begini. Ya. Nah, kalau saya tulis dengan cara umum, ya saya terus cara umum misalkan titik A X, Y ya ditranslasikan dengan T, hasilnya A aksen itu adalah X aksen, Y aksen. Ya, A aksen, Y aksen, ini bayangan, ini objek. Maka saya tulis di sini T, A, B, maka X aksen atau bayangan itu saya peroleh dengan menjumlahkan absis dengan translasi yang bekerja untuk absis. Paham ya? Absis dengan translasi yang bekerja untuk absis. A ini adalah translasi yang bekerja untuk absis. B ini translasi yang bekerja untuk ordinat. Ya, maka ini X saya tambah dengan A ya untuk X aksennya, Y aksen saya tambah, saya sama dengan Y ditambah dengan B. Sampai di sini ada pertanyaan? Mari kita lihat titik C ya. Saya tulis di sini titik C ini ya. Titik C ini adalah min 2,2. Min 2,2. Bekerja translasi sama. Kenapa? Karena bangunnya sama. Arah dan jaraknya sama. Oke. C aksen berapa? Audi. Ya, Mister. Ya, C aksen berapa? Sen itu 5,2. 5,2. Oke. 5,2. Ya. Nah, perhatikan hasilnya kan tadi sama ya. Ini kalau yang ini ya, kalau ini saya tambah dengan 7, ini saya tambah dengan 0 ya, tambah ke bawah ya. Min 2 ditambah 7 itu hasilnya adalah 5, 2 ditambah 0 hasilnya 2. Bisa lihat? Oke. Sampai sini paham ya? Nah, titik B juga sama. Nah, sekarang saya pindah ke translasi yang kedua. Ini boleh saya hapus. Kalau kalian sudah catat, saya hapus. Kalau enggak, di screenshot aja dulu. Ya. Oke, saya hapus ya. Gimana caranya? Oh, hapusnya gini. Saya hapus dengan... Oke. Nah, sekarang perhatikan translasi yang kedua. Diperhatikan ya, gambar memang satu, ya satu gambar yang saya gunakan, tetapi translasinya tidak ada hubungan translasi 1, 2, dan 3. Bukan translasi yang sequence. Bukan translasi yang berkelanjutan, tetapi translasi yang terpisah. Nanti soal itu bisa ada translasi yang sequence. Sudah ditranslasi satu, hasilnya ditranslasikan lagi, hasilnya ditranslasikan lagi. Tapi ini adalah translasi yang terpisah. Objek sama tadi, ini A adalah min 6,8, A double aksen, bayangan untuk translasi yang kedua double aksen, ini adalah min 6,2 ya, double aksen. Perhatikan ya. Perhatikan min 6,8 A
hasilnya ini adalah A aksen, A double aksen, min 6, min 2. Berarti kan perubahannya ya, kalau saya mau dapat min 6 dari sini, ini saya peroleh dari min 6 yang dari sini ya. Saya tambahkan dengan 0. Betul ya? Tidak ada perubahan jarak ya. Tidak ada perubahan yang horizontal. Tetapi kalau dari min 2 ini dari 8, maka saya tambahkan dia dengan min 10. Betul ya? Pengurangan kan itu kan penjumlahan dengan negasi ya, pengurangan dengan ya negasinya, dengan lawannya. Sudah? Maka translasi saya berlaku ini adalah 0, min 10. Ya, kita lihat titik B misalkan. Jangan lihat poinnya di bawah, tapi lihat di sini kita pakai rumus. B ini adalah min 6,2. Berlaku translasi 2 0, min 10. Maka A B double aksen itu adalah ini sama dengan min 6 tambah 0, 2 ditambah min 10 atau 2 dikurang 10. Hasilnya adalah B double aksen ini sama dengan min 6, min 8. Sama ya, min 6, min 8. Nah, kalau translasi yang ini, yang translasi 3 ini perubahan horizontal, ada perubahan horizontal, ada perubahan posisi secara mendatar, ada perubahan posisi secara vertikal juga. Ya, maka bukan 0 lagi di situ. Ini kan A min 6,8 ditranslasi A triple aksen menjadi min 3, min 3. 3, min 3. Ya. 3 dari mana dapatnya? Dari min 6 ditambah 9. Betul ya? Min 3 itu 8 ditambah min berapa nih? Min 11. Betul ya? Maka translasinya adalah 9, min 11. Oke, begitu berlaku untuk titik-titik yang lain juga. Oke, jadi secara umum kalau saya punya A, X, Y, translasikan dengan A, B, maka hasilnya adalah aksen X aksen, Y aksen. Dengan X aksen ini saya peroleh dengan menjumlahkan X ditambah dengan A, Y aksen sama dengan Y ditambah dengan B. Oke, ada pertanyaan anak-anak? Habis itu kita tutup. Lewat waktunya udahan. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini pertemuan kita. Sampai ketemu hari Jumat. Oke, terima kasih. Terima kasih, Ismail. Terima kasih, Mister. Terima kasih, Tuhan berkati.